Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 agama akan mempresentasikan video dari judul khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Anggota dari kami yang pertama Gesang Bawono dengan MPM 2130001, Andiko Dio Prasetyo dengan MPM 2130002, Dai Laksamana dengan MPM 2130018, Johan Aji Panggalih 2130033, dan Ilpan Abdonal Siregar dengan MPM 2130041. Di dalam fikih Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang pertama nanti akan dijelaskan pengertian mazhab. Yang kedua sebab perbedaan imam mazhab. Yang ketiga penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Dan yang terakhir, yang keempat, dasar dan metode penetapan hukum fikih. Yang pertama, pengertian mazhab. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas, batasan-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Biografi 4 imam. Yang pertama Imam Hanafi, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Ahmad. Yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap atau yang sering disebut Abu Hanafah. Beliau merupakan keturunan Persia. Pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 di kota Baghdad. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abu Malik bin Marwan, raja kelima di masa Bani Umayyah. Di zaman Umayyah, Abu Hanafi hidup 52 tahun dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun. Beliau melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali selama hidupnya. Atas anjuran Aisyabi, Abu Hanafah menjadi seorang pedagang pada awalnya. Setelah itu beliau menjadi pengembang ilmu. Beliau merupakan generasi ketiga setelah Rasulullah SAW. Kedua, Imam Malik. 13 tahun setelah Imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari imam empat Islam, yaitu Imam Malik. Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi adalah nama lengkap Imam Malik, yang dilahirkan di kota Madinah tahun 93 Hijriah, yang merupakan keturunan bangsa Himyar jajahan negara Yaman. Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Abi al-Haris ibn Sa'ad ibn Auf ibn Adi ibn Malik ibn Jais adalah ayah Imam Malik, dan ibundanya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibn Abdul Rahman ibn Syuraik al-Asdiyah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Asim bin Al-Mutatalib bin Abdi Manaf bin Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Abu Abdillah Al-Quraisy Asyifi'i Al-Maki adalah nama lengkap Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, termasuk golongan suku Quraisy. Pendiri mazhab
Syafi'i ini. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Makkah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim Abu Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal Al-Muwatta di usia 13 tahun. Imam Syafi'i tidak pernah berpikir untuk membuat mazhab hukum atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapatnya Imam Maliki. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama, yaitu pada tahun 184 Hijriah. Sebelum itu beliau dianggap sebagai pengikut Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika itu di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat. Mulai dari kecil, Imam Ahmad sudah dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman ulama yang ada di Baghdad, seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, Al-Hadis, dan sebagainya. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadis membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu Islam seperti di Hijaz, Basra, Makkah, Yaman, dan Kufah. Sampai-sampai beliau pergi ke Basra dan Hijaz sebanyak 5 kali. Beliau berjumpa dengan beberapa ulama besar saat mengembara seperti Ali ibnu Mujahid, Abdul Ar-Razak ibnu Human, Jarir ibnu Abdul Al-Halim, Abu Yusuf, Yakub ibnu Ibrahim Al-Ansari, Sufyan ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Saat bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau bisa mempelajari usul fikih nakis, dan kesahihan hadisnya. Sebab perbedaan imam mazhab: pertama, faktor internal; kedua, faktor eksternal. Faktor internal: A. Karena kedudukan suatu hadis. B. Karena tidak sampainya suatu riwayat. C. Berbeda dalam mengartikan kata-kata nasa. D. Perbedaan penggunaan kaidah-kaidah usul dan kaidah fikih. E. Perbedaan metode para ulama dalam menghadapi dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan atau ta'aruf. Faktor internal: A. Berbeda dalam perbendaharaan hadis. B. Di antara ulama ada yang kurang memperhatikan situasi pada saat Nabi bersabda. C. Di antara ulama kurang memperhatikan dan mempelajari bagaimana cara Nabi menjawab suatu pertanyaan. D. Di antara ulama banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan telah terjadi ijma. E. Di antara ulama ada yang berpandangan yang terlalu berlebihan terhadap amaliyah yang disunahkan. F. Berbeda dalam bidang politik. Penyebab terjadinya perbedaan ijtihad: 1. Karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. 2. Berbeda tanggapan terhadap hadis. 3. Berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih atau menguatkan suatu dalil atas dalil lainnya. 4. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum, penetapan dasar dan metode hukum fikih. 1. Al-Quran. 2. Hadis dan sunnah Rasul. 3. Ijma'. 4. Qiyas. 5. Masalah al-musalah.